Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teorema Willman. Pengertian teorema Willman seringkali disebut juga sebagai teorema transformasi sumber baik dari sumber tekanan yang dihubung-serikan dengan transis ke sumber arus yang mengumpulkan dengan resistansi yang sama atau sebaliknya. Teorema ini berguna untuk menyadarkan rangkaian dengan multisumber tekanan atau multisumber arus menjadi satu sumber penghenti sehingga dengan menggunakan teorema ini sebuah rangkaian yang memiliki banyak komponen dapat menjadi lebih sederhana. Biasanya teorema ini digunakan untuk menyederhanakan rangkaian dan memiliki banyak tahanan dan sumber tekanan atau sumber arus pada materi rangkaian listrik. Untuk menggunakan teorema ini kita menggunakan teorema dasar yang menghitungkan tahapan arus dari tegangan sehingga untuk memahami materi ini kita harus paham dasar dari cara membaca rangkaian listrik. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Teori pada rangkaian listrik elektronika. Teorema rangkaian listrik selalu bermanfaat untuk membantu menemukan tegangan dan arus dalam rangkaian multi-loop. Teorema ini bersamaan dasar matematika untuk menganalisis komponen dasar parameter listrik atau listrik seperti tegangan, arus, resistansi, dan sebagainya. Teorema fundamental ini mencakup teorema dasar seperti teorema superposisi, teorema Taylor, teorema Norton, teorema transfer daya maksimum, dan teorema Thevenin. Kelompok lain dari teorema rangkaian listrik yang sebagian besar digunakan dalam proses analisis rangkaian termasuk teorema kompensasi, teorema substitusi, teorema reciprocity, teorema Millman, dan teorema Miller. Semua jenis teorema rangkaian listrik ini akan dibahas secara singkat dalam artikel ini. 1. Teorema superposisi. Teorema superposisi adalah untuk menentukan arus dan tegangan yang ada pada dalam rangkaian listrik yang memiliki banyak sumber mempertimbangkan satu sumber pada satu waktu. Teorema superposisi menyatakan bahwa dalam jaringan linear yang memiliki sejumlah sumber tegangan atau arus dan resistansi arus melalui cabang manapun dari jaringan adalah jumlah aljabar dari arus akibat masing-masing sumber ketika tertindak secara independen. 2. Teorema pada rangkaian listrik elektronika. Teorema superposisi hanya digunakan dalam jaringan linear. Teorema ini digunakan di rangkaian AC dan rangkaian DC, di mana ia membantu untuk membangun rangkaian setara. Teorema Thevenin dan teorema Norton. Pada gambar di atas, rangkaian dengan dua sumber tegangan dibagi menjadi dua rangkaian individu sesuai dengan penyataan teorema superposition ini. Masing-masing rangkaian di sini membuat seluruh rangkaian terlihat lebih sederhana dengan cara yang lebih mudah, dan dengan mengembangkan
Kedua rangkaian inilah setelah menyederhanakan individu, kita dapat dengan mudah menemukan parameter seperti penurun tegangan pada setiap resistor, tensi, tegangan, simpul, arus, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Akan teruskan saya. Teorema Thevenin. Teorema Thevenin menyatakan jaringan linear yang terdiri dari sejumlah sumber tegangan dan resistansi dapat diganti dengan jaringan yang setara yang memiliki sumber tegangan tunggal yang disebut tegangan Thevenin (VTHV) dan resistansi tunggal yang disebut (RTHV). 4. Teorema pada rangkaian listrik elektronika. Gambar di atas menjelaskan bagaimana teorema ini berlaku untuk analisis rangkaian. Tegangan teorema Thevenin dihitung dengan rumus yang diberikan antara terminal A dan B dengan memutus loop di terminal A dan B. Juga resistansi teorema Thevenin atau resistansi setara dihitung dengan sumber tegangan pendek dan sumber arus. Sirkuit terbuka seperti ditunjukkan pada gambar. Teorema ini dapat diterapkan untuk jaringan linear dan bilateral. Hal ini terutama digunakan untuk mengukur resistansi dan jembatan Wheatstone. 5. Teorema Norton. Teorema Norton menyatakan bahwa setiap rangkaian linear yang mengandung beberapa sumber energi dan hambatan resistansi dapat diganti oleh generator arus konstan tunggal secara paralel dengan resistor tunggal. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.